Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita berjumpa kembali. Ini video saya yang ketiga. Saya akan mengkisahkan tentang mimpi saya yang ketiga, yaitu bertemu dengan Rasulullah yang kedua kalinya. Yaitu sekitar tahun waktu itu kalau nggak salah saya masih kuliah, sudah lulus dari SMA. Terus di rumah itu dulu anak-anak bikin steam motor eh, bersama teman-teman. Kadang saya suka ngumpul bareng mereka. Terus ya tidak ikut steam, itu biasanya teman. Jadi saya cuma hanya ikut ngumpul-ngumpul aja. Nah, ketika saya lagi ngumpul dengan teman-teman, ada salah seorang teman yang menawarkan, eh, dia punya temennya itu menceritakan bahwa temennya dia seorang perempuan, sudah S1, sudah bekerja, punya rumah sendiri gitu. Dan dia sedang mencari calon suami buat dia, tapi tidak terlalu menuntut banyak seperti apa atau udah bekerja atau belum. Yang penting tidak merokok dan soleh. Soleh dalam arti dia ibadah sholat wajibnya 5 waktu dijalankan dan sunah-sunah yang lainnya. Itu aja sih, agak simpel menurut saya. Eh, Dia menawarkan ke saya, teman saya itu menawarkan mau nggak gitu. Lantas saya langsung ya deh mau gitu. Pada saat itu saya masih eh, ya cukup muda lah karena masih kuliah. Dan malamnya ketika saya sedang tidur, saya bermimpi berada di sebuah hutan dan pohonnya itu tinggi-tinggi, banyak sampahan yang berserakan, banyak dedaunan. Nah, biasalah kalau di hutan gitu ya, banyak ranting-ranting. Di sana saya duduk di samping salah satu pohon. Tapi di situ saya seperti bersalawat untuk Rasulullah. Salawatnya itu cukup mendalam, seperti saya sudah lama banget tidak berjumpa dengan Rasul. Jadi saya salawatan terus. Eh, saya sempat lihat ke belakang saya. Eh, itu sebetulnya panasnya terik, tapi di tubuh kita tuh tidak panas. Di tubuh kita tuh seperti kita ada di atas gunung, gitu, diberi sejuk, tapi sebetulnya panas. Terus rumput-rumputannya eh, sepertinya sih rumput Jepang, karena rumput itu kecil-kecil ya, bukan rumput gajah, dan halus. eh, di situ saya lihat itu pemandangannya memang sejuk ya, hijaunya juga kelihatan gitu ya. Terus rumput-rumputannya juga rata, ada seperti gundukan atau apa namanya, bukit kecil lah di sana. Dan saya tetap bersalawat sama Rasulullah. Saya menghadap ke arah depan lagi, bersalawatan terus, rasa kerinduan saya. Dan ternyata di samping saya itu, tidak jauh dari saya duduk itu, saya bersimpuh seperti duduk antara dua sujud ya, bukannya duduk sila, seperti duduk antara dua sujud. Di situ ada sebuah batu yang cukup lumayan besar lah, yang eh, warnanya itu hitam gelap seperti malam, dan bentuknya itu tidak bulat ya, seperti batu-batu kali lah gitu. Bentuknya itu tidak beraturan. Di situ saya mengangkat batu itu dan enteng. Saya angkat itu enteng. Saya angkat batu itu, terus saya rubah bentuk apapun yang saya inginkan, batu itu akan mengikuti. Entah itu saya berbentuk bulat atau lonjong atau kotak atau apapun, batu itu akan mengikuti apa yang saya inginkan. Nah, selesai itu saya sesuai dengan bentuk yang sambil saya bersalah sama Rasulullah,
Setelah itu saya eh, kembalikan lagi bentuknya seperti semula dan saya taruh lagi di tempatnya. Dan terus saya bersalawatan sama Rasulullah, rasa kerinduan yang mendalam. Sudah lama tidak berjumpa dengan beliau dan tiba-tiba seperti kayak agar lah gitu ya, bening, eh, ya seperti kayak kabut seperti itu datang dari arah sebelah kiri saya dan tiba-tiba langsung bias menyebar, kabut itu menyebar ke seluruh hutan. Dan setelah itu saya melihat hutan yang berbeda. Artinya hutannya itu tidak ada sampah, tidak ada dedaunan yang berserakan, tidak ada ranting yang jatuh atau berserakan di bawah. Dan yang kali saya lihat seperti memang rumput-rumput Jepang itu, gitu, yang halus, bersih, sejuk, lingkungannya, pohonnya masih sama, tempatnya masih sama di hutan itu, tapi suasananya yang berbeda. Nah, saya sambil masih terus bersalawatan. Tidak lama kemudian dari arah belakang saya memanggil nama saya, Henry gitu. Suara seperti perempuan ya. Ketika saya nengok, ternyata dia bersama salah seorang laki-laki dan mereka berpakaian ihram. Yang laki eh, seperti biasa ya, ikrom yang terbuka di salah satu anggota badan, yang perempuannya seperti memakai mukena putih, sebelah putih semuanya. Terus saya nengok, saya melihat wajah mereka, saya nggak kenal. Lantas yang laki mengatakan, yang orang laki-laki itu, Henry dipanggil Rasul. Lantas saya bangun dan saya mengikuti mereka gitu ya, sampai ternyata ketika saya berjalan, ternyata mereka nggak cuma hanya berdua, ada beberapa orang di sana dan mereka membuat seperti yang laki di sebelah kanan, yang perempuan sebelah kiri, dan mereka berpakaian ihram semua. Saya berjalan di tengah-tengah mereka. Itu jadi mereka seperti membuat border ya, membuat pagar itu, dan saya sedang berjalan di tengah mereka dan mereka ya memandang dengan pandangan yang sejuk dan mereka tersenyum gitu. Ketika saya berjalan dan mereka ternyata bikin border, bikin jalur itu ke arah kanan beloknya. Karena memang jumlahnya cukup banyak, nggak cuma hanya beberapa orang aja gitu, karena mereka cukup rapat untuk bikinnya ke arah kanan. Tapi di penghujung jalan sana ketika saya mau belok, itu di bawah pohon ada seorang perempuan, tapi berpakaian berbeda dengan mereka yang tadi ya. Kalau ini tetap memakai jubah, memakai seperti gamis ya, dan dia menggunakan cadar, tetapi warnanya hitam semua. Warnanya hitam semua. Saya memastikan itu siapa, karena memang yang lainnya berpakaian putih, pakaian ikhram, kok dia sendirian berpakaian hitam. Saya tahu bahwa para orang-orang ini mengarahkan saya ke arah kanan, untuk belok ke arah kanan. Tapi saya masih memastikan wanita itu siapa, apakah saya kenal, apa tidak, dan kenapa dia sendirian, kenapa tidak bergabung dengan mereka yang sedang membuat border itu. Dan sesekali ada angin yang bertiup, itu menerbangkan cadarnya. Ketika itu dia menggunakan cadar warna hitam. Ketika cadarnya keangkat, wanitanya cantik, kelihatan cantik, terus nanti tertutup kembali. Beberapa kali itu sambil saya jalan, itu dia selalu kadang tertiup angin, gitu ya, cadarnya, gitu. Dan saya melihat memang wanitanya cantik. Dan ketika saya nengok ke sebelah kanan, di situ Rasulullah dengan para sahabat sudah menunggu, gitu. Tapi saya masih memastikan itu siapa, wanita itu siapa, kenal apa enggak, gitu. Saya berpikirnya kenapa dia sendirian, kenapa enggak berbarengan seperti mereka ini, tidak berpakaian warna putih, tidak
sama ikut-ikut border ya, bikin bikin jalur atau benteng gitu lah. Tapi kenapa sendirian di belakang? Gitu. Eh, Sepintas tidak terlihat seperti orang jahat gitu, cuman berpakaian aja berbeda. Dia memakai cadar, sedangkan wanita-wanita yang menggunakan ikhram dia tidak menggunakan cadar, tapi memang bajunya berwarna putih semuanya. Eh, Lagi-lagi saya melihat ke sebelah kanan, di sana Rasulullah dengan para sahabat sudah menunggu, tapi saya tetap untuk memastikan wanita ini, eh, dan tetap saya tidak mengerti, tidak kenal dengan dia sampai saya berhadapan dengan Rasulullah. Dan dari pesan dari Rasulullah bahwa eh, jangan menilai wanita itu, atau jangan memilih wanita tergesa-gesa, satu. Kedua, jangan melihat dari kecantikan fisik, karena kecantikan fisik belum tentu kecantikan hatinya. Gitu. Sampai akhirnya saya terbangun dan beristighfar sama Allah, memohon ampun. Dan keesokan harinya ketika saya bertemu dengan teman saya di Stiman itu, saya langsung bilang nggak jadi untuk menerima saran dia ya, menawarkan tentang wanita itu yang memang sudah mapan ya. Lantas saya bilang nggak jadi. Dia menanyakan sih kenapa gitu, alasannya kenapa ya. Akhirnya saya ceritakan dan dia paham, dia mengerti, berarti itu sudah keputusan dari saya gitu ya. Memang kalau untuk pasangan hidup tidak semudah ya, tidak semudah yang kita bayangkan ya. Kita harus banyak pertimbangan, karena memang kita inginnya itu sekali dalam seumur hidup gitu. Karena memang yang cantik fisik, cantik di luar belum tentu cantik di hati. Karena memang kadang cinta itu butuh dipaksakan, tapi nggak selamanya cinta itu memaksakan. Jadi kita berusaha sesuai dengan jalur yang sudah Allah dan Rasulullah ajarkan. Memilih pasangan hidup itu yang paling utama dari petunjuk Rasulullah adalah dari agamanya gitu. Boleh memilih pasangan hidup itu dari kecantikan atau ketampanan, itu wajar, karena memang sebagai manusia fitrahnya seperti itu diperbolehkan. Yang kedua, kerja atau tidak bekerja, itu diperbolehkan. Yang ketiga itu dari keluarga, dari siapa atau sukunya apa, itu diperbolehkan. Tapi yang lebih utama adalah dari agama gitu. Ya, karena kita membangun rumah tangga itu membangun surga sebetulnya. Ya, membangun surga. Bukan kita membangun neraka. Jadi tidak semudah untuk memutuskan itu pilihan saya. Ya, harus banyak pertimbangan, dan kita menikah dengan keikhlasan. Kita menikah dengan sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul. Baik, itu saja dari saya, kisah video saya yang ketiga tentang bertemu dengan Rasulullah yang keduanya. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali di video saya yang berikutnya dengan kisah bertemu dengan malaikat pencabut nyawa. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.